Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dengan NIM 2892150133 dari Prodi Manajemen A, mata kuliah PPKN dengan materi Pengertian Politik, Pengertian Strategi Dasar Pemikiran Penyusunan Polstranas untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang. A. Pengertian politik, strategi, dan Polstranas. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri atau berdiri sendiri atau negara, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan. Penggunaan yaitu dalam arti kepentingan umum, politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita hendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Dalam arti kebijaksanaan, politik adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang akan dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau keinginan atau keadaan yang kita hendaki. Dalam arti kebijaksanaan adalah adanya proses pertimbangan menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-cita atau keinginan. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Sedangkan strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya the art of the general atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seseorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum atau pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional. Misalnya, strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang B, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusun politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Yang penyusunan politik dan strategi nasional. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut dengan infrastruktur
politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden atau wakil presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Sebelumnya politik dan strategi nasional mengacu pada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor atau bidang. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden. Dan yang stratifikasi politik nasional. Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak atau kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR, yaitu meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar, menitikberatkan pada masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan idam nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepada negara seperti tercantum pada pasal 10-15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, atau piagam kepala negara. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idam nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Dan yang kelima, tingkat penentu kebijakan di daerah. Ada wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Dan kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah atau Perda tingkat 1 atau 2. Yang politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukuan UUD 1945 alinea keempat. Politik dan strategi nasional dalam ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Presiden menetapkan visi misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. Yang pertama, makna pembangunan nasional. Yang kedua, manajemen nasional.
Di sini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi negara sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak dan kepemilikan, bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara berperan menentukan sistem nilai dan arah atau haluan negara, pemerintah sebagai unsur penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai. Otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau lazim disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah atau OTDA. Perubahan yang dilakukan di Undang-Undang Nomor 32 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini, yaitu memberdayakan daerah termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam Ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter atau fiskal, peradilan atau justisi, dan agama. Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, dan monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Pemerintah provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dengan eksternal regional, dan kabupaten atau kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dengan eksternalitas lokal. Yang H. Implementasi politik dan strategi nasional. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, contohnya seperti mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, ada implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Contohnya seperti mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur undang-undang. Dan yang ketiga, implementasi politik strategi nasional di bidang politik, seperti memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ikaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa semangat
pembukaan UUD 1945. Ada politik luar negeri, penyelenggara negara, komunikasi informasi dan media massa, agama, dan pendidikan. Dan peranan perempuan seperti meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diatur oleh lembaga yang memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pemuda dan olahraga seperti menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat. Pembangunan daerah secara umum. Pembangunan daerah adalah sebagai berikut. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Dan yang terakhir, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, kepolisian, dan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.